guys, welcome back to Geraksi Talk Show episode 3 bareng aku Tiffany sebagai moderator dan di sini ada Pak Giri sebagai narasumber kita. Jangan bosan-bosan ya guys lihat kita di sini. Nah, selamat sore Pak Giri, bagaimana kabarnya Pak? Baik ya. Oke, walaupun beda hari kita direkam yang sama ya, jadi tetap semangat. Tetap semangat pagi nih Pak Giri. Walaupun pagi, siang, sore, malam, kalau ngomong sama Pak Giri, semangat pagi selalu. Bikin semangat juga. Di ini kan karena di style di beda hari, saya nggak ganti baju, memang baju saya ada 4. Jadi sama semua. Oke, siap Pak. Jadi Pak Giri punya baju yang sama selama hari-hari gitu ya Pak ya. Oke deh. Kalau di topik-topik sebelumnya nih, kita kan sudah banyak menyinggung mengenai 3 agenda besar yang harus diwujudkan dalam pencegahan aksi korupsi di Indonesia. Lalu pembenahan regulasi nasional tentang birokrasi dan lain sebagainya. Lalu tentang bagaimana sih KPK ini sudah tentang hukuman-hukuman yang ada, lalu pendapat-pendapat Pak Giri tentang segala macam yang terjadi di Indonesia. Sudah banyak dijelaskan, kalau teman-teman kepo dan belum lihat dong episode sebelumnya. Oke, langsung nih kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya kepada Pak Giri. Mau tanya-tanya nih Pak, tentang kampanye anti korupsi apa yang sudah dilakukan oleh KPK yang bisa membuka mata masyarakat dan teman-teman lebih luas lagi edukasi tentang korupsi, Pak? Kalau kampanye banyak ya. Jadi kampanye anti korupsi, pernah naik pesawat Garuda nggak? Pernah, Pak. Kalau Anda nonton film, cari di sana ada 20 film anti korupsi, itu buatan kita. Ada juga film Sahabat Pemberani, ada film-film anti corruption film festival dari tahun 2018, 2019, 2020 juga ada. Kalau kalian naik kereta api, terus nonton itu ada iklan KPK, ada film KPK, itu ada juga. Kalau kalian nyoba MRT di Jakarta, di kursinya ada tulisan pedulimu anti korupsimu, terus kemudian ada tulisan kursi prioritas, gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi bagaimana kita kursi prioritas pun kita taruh kampanye juga. Kepedulian kita untuk memberikan pada disabilitas, pada orang lebih prioritas itu bagian dari kepedulian, dan itu bagian dari anti korupsi. Kalau kalian nonton di TV, misalkan salah satu televisi Mata Najwa ada iklan tentang anti korupsi, itu kampanye kita. Kalau kalian lihat kemarin, misalkan jelang pilkada kan, ada pertunjukan live Ayun-Ayun Negeri, itu bercerita tentang anti korupsi. Itu sutradaranya Garin Nugroho juga. Kalau kalian kemarin lihat kompetisi tentang film, kompetisi musik, kompetisi puisi, berbagai macam, itu juga bagian dari kampanye. Nah, banyak hal, termasuk yang kalian lakukan ini kampanye sebenarnya. Geraksi ini, gerakan anti korupsi ini kampanye. Jadi memang kampanye itu bagian paling penting untuk membangun kepedulian dan awareness, ya. Oh iya. Iya. Jadi kalau kalian bukan tahun lalu ya, tahun lalu kita masih pandemi ya, tahun 2019 sebelum pandemi ya, ada bis yang keliling-keliling Jawa Timur, masih ingat nggak? Bis anti korupsi. Oke. Saya yang bareng Bu Risma di Taman Bungkul itu kan. Jadi bis itu keliling dari kota-kota, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, keliling pelosok-pelosok. Begitu masuk bukan sekedar bis itu, tapi bis itu sebagai simbol kehadiran KPK. Jadi kita ngajar anak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ke pesantren, ke DPRD, kemudian ke dinas, kemudian kita nonton film bareng, kita pertunjukan kesenian bareng. Banyak hal, dan tentu gini, kampanye itu harus dibikin sesuatu yang menyenangkan. Betul, Pak. Iya. Jadi kayak wawancara ini, kalau misalnya aku serius banget kan bosen juga kan. Menurut pasal 12B besar, kan nggak enak toh kan. Berat itu, Pak. Nah, aku punya beberapa dokumentasi kalau mau tentang ini. Tapi ini apa istilahnya ya? Hanya beberapa contoh saja ya. Aslinya banyak banget. Oke. Jadi kalau misalkan kayak film itu ada kita screening gitu kan. Kemudian di YouTube juga banyak di sana. Ya. Ada banyak kegiatan-kegiatan kampanye
Yang harapannya nanti teman-teman Ubaya bikin sendirilah. Nanti kita bisa kerjasama. Wah. Kalau kondisinya memungkinkan, gitu kan, kita bisa provide ya. Butuh pin, butuh stiker, butuh kehadiran narasumber. Dan penting nih, kalau kalian undang KPK, kalian nggak butuh bayar honor, ya, gratis. Ya. Wah, Kayak saya bicara kayak gini itu nggak pakai honor, gratis. Karena memang menjalankan tugas kita kan. Iya. Jadi ini sore-sore jadi pembicara bukan ada niat untuk mencari uang. Saya sudah dibayar negara untuk menyampaikan pesan ini pada Ubaya. Ya, luar biasa. Gitu. Siap, terima kasih banyak Pak Giri. Nah, seperti ini loh teman-teman, jadi dari KPK sendiri sudah ada banyak kampanye seperti yang tadi sudah diceritakan sama Pak Giri ini ya. Kami sebagai generasi penerus bangsa, sebagai mahasiswa di Ubaya juga mau Pak, untuk menjadi kepanjangan tangan dari bapak-bapak, bapak ibu sekalian semuanya untuk bisa mengkampanyekan anti korupsi ini melalui Geraksi Talk Show ini Pak. Ya, Geraksi ini harus dijaga keberlanjutannya ya. Jadi bukan karena ditugaskan. Betul Nanti, sekali, Pak. Nanti banyak yang akan tercipta dari gerakan kayak gini. Iya. Wah, gue cocok ini kan sama kayak gini kan. Anak sekarang nggak suka yang mainstream toh. Betul Pak. Ah, kalau korupsi mainstream, gue anti korupsi deh gitu kan. Itu kan orang-orang anti mainstream. Harus. Jadi kalau kalian nggak suka mainstream dan anti mainstream, masuk ke anti korupsi. Ya. Oke, siap Pak. Biar jadi mainstream. Iya Pak, oke, luar biasa. Nah, langsung nih Pak ke pertanyaan yang berikutnya. Saya mau bertanya nih sama Pak Giri. Tentang menurut Bapak, apakah masyarakat awam ini sudah mengetahui bagaimana mekanisme dan regulasi pelaporan kasus-kasus korupsi yang terjadi di sekitar masyarakat? Jadi untuk regulasinya bagaimana, bila ada kasus pelaporannya bagaimana? Nah, apabila belum bisa tolong dijelaskan Pak, supaya teman-teman yang mendengar ini bila mengetahui ada kasus bisa langsung dengan benar melaporkannya. Gini, kalau zaman sekarang kan online juga kan, jadi lapornya paling nggak pakai website. Oh, oke. Website itu alamatnya KWS ya, KPK Whistleblower System singkatannya, kws.kpk.go, government.go.id. Jadi itu anonymous reporting system. Jadi kalau kalian ngelaporin, nggak diketahui, nggak usah ditulis nama saya Tiffany HP, nggak usah. Anonim. Anonim kamu masukin Pak, buktinya ini fotonya, kemudian alat bukti saya diupload, kemudian ada proses chatting di sana, progres di sana. Kan enak kan? Pelapornya aman, kemudian nggak diketahui, data udah pasti masuk di sana. Atau kalau memang pengen ke Jakarta, ya datang ke Jakarta, melaporkan langsung di sini. Tapi memang risiko. Wah, ini Tiffany sama Ferdinand ke KPK ngapain ini kan ada. Namanya koruptor kan dia juga punya intel-intel juga kan. Betul, Pak. Atau kalian telepon call center di 198. 198. Itu call center ya, jadi jangan langsung ngadu di situ. Itu anak-anak namanya juga call center, jadi nggak tahu semuanya. Jadi pasti nanti akan diarahkan kepada bagian yang tepat. Gitu ya. Misalkan kalian nemuin ini kok ada tiba-tiba ngaku KPK nih, keren lagi orangnya, tegak, bawa beceng gitu kan, kemudian pakainya putih pakai dasi gitu. Iya. Padahal KPK asli kayak gini-gini ini kan, kamu nggak akan menyangka orang KPK asli itu dengan KPK yang palsu. Kalian mungkin lebih percaya pada palsu. Jadi karena masyarakat image terhadap penyidik itu ya kayak gitu. Padahal kalau kalian belajar tentang film Hollywood, tahu yang film apa itu yang cop itu, yang beraneka ragam karakter dan segala macam, itu yang pas. Jadi nggak harus mesti sesuai dengan image kita, orang KPK asli seperti ini. Ya, telepon 198, ini benar nggak ada orang dengan nama dia bertugas di sini? Nanti dicek. Kalau misalkan tidak ada petugas sana, berarti palsu. Begitu palsu, lapor polisi untuk ditangkap. Oke, ya. Siap Pak. Karena itu adalah pemerasan, atau kalau memang dalam ranah KPK bisa ditahan. Nah, kemudian gini, untuk pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat, jangan semuanya dilaporin ke KPK. Karena KPK nggak berhak menangani semua kasus. Ya. KPK itu fokus yang besar-besar saja. Fokus kasus yang melibatkan penegak hukum atau penyelenggara negara. Dua itu. Atau pihak-pihak yang terlibat dengan
penegak hukum atau penyelenggara negara. Nah, nih anak-anak hukum pasti paham penyelenggara negara itu siapa? Nggak banyak. Jadi kalau di kota Surabaya ini ya, Ubaya kan di kota Surabaya. Kalau di tingkat wali kota itu penyelenggara negara cuma wali kota, wakilnya, anggota DPRD, pimpinan proyek atau PPK, bisa kepala dinas atau bukan, bendara proyek. Kemudian penegak hukum siapa? Polisi, jaksa, pengacara, hakim, kemudian sipir penjara, penyidik PPNS, jadi penyidik pajak, penyidik bea cukai, itu bisa ditangani oleh KPK, itu di Surabaya. Kalau di Jakarta ada menteri, wakil menteri, ada anggota DPR, kepala lembaga tinggi negara. Nah, tidak semuanya bisa ditangani KPK. Yang di sini yang orang beranggapan salah bahwa KPK tebang pilih. Bukan tebang pilih, KPK tidak berwenang menangani. Jadi harus terpaksa diserahkan pada penegak hukum lain untuk menangani. Diserahkan polisi, disupervisi, serahkan jaksa, disupervisi. Nah, jadi memang ada pemahaman yang kurang pas bahwa kita tebang pilih. Yang benar adalah tebang matang. Yang matang kita tabang duluan. Kenapa tebang matang? Keterbatasan sumber daya. Penyidik kita nggak banyak. Kalau penyidik kita cukup, semua kita tebang. Ya. Iya, betul Pak. Tebang. Jadi harus ada prioritas. Baik, terima kasih banyak Pak Giri. Nah itu tadi teman-teman. Ingat ya, yang pertama ada websitenya KPK, ada di kws.kpk.go. Tapi teman-teman bisa pilih-pilih ya, untuk mana yang dilaporkan ke KPK, yang tadi Pak Giri sudah tekankan lagi, untuk penegak hukum dan penyelenggara negara. Nah, tapi kalau untuk hal-hal yang sekiranya tidak berkaitan dengan hal itu, bisa teman-teman laporkan ke polisi terdekat seperti itu. Nah, mau tanya lagi nih Pak, tentunya dengan adanya banyak hal yang terjadi di Indonesia, kasus-kasus korupsi, apalagi kasus korupsi yang besar gitu Pak, pastinya kan banyak sekali intel-intelnya gitu di belakangnya, yang pasti nggak langsung, pasti banyak filternya. Nah seperti itu kan KPK ini bersih dan integritas. Tentunya banyak hambatan yang dialami KPK, nah pasti banyak ditekan sama orang dari mana. Nah ini gimana Pak biasanya mengatasinya dan pengalaman dari Pak Giri sendiri? Ya saya dari hampir 16 tahun di KPK, tekanan udah biasa. Jadi jika kita jangan terlihat lemah di hadapan penjahat itu. Penjahat itu orang yang lemah, penakut. Betul. Dia menyebabkan ketakutannya dengan mengancam orang lain. Jadi, iya Pak. Kita harus tunjukkan bahwa ya mereka lah yang harus takut mestinya oleh penegak hukum. Tapi ini bukan masalah takut atau enggak, tapi berstrategi. Jadi memang jadi penegak hukum harus low profile juga. Ya. Betul. Jadi pengadu kasus juga low profile. Jadi jangan sampai Ferdinand kemudian, saya habis melaporkan pejabat ke KPK, terus ketemu wartawan dia cerita. Termasuk beritanya senang, wah masuk Jawa Pos ini, Ferdinand melaporkan kasus ya. Hari itu aman, seminggu kemudian Ferdinand hilang bisa jadi. Habis sudah Pak. Low profile. Iya. Jadi low profile itu penting untuk semua, termasuk kepribadian kita. Jadi koruptor itu orang yang kurang profile. Ya, kurang down to earth. Kalau orang down to earth itu cukup gitu kan. Jadi enak nih, aku nggak punya duit tapi bisa lari pagi di daerah Bungkul, di daerah misalkan apa tuh namanya kawasan Darmo atau di trotoar, nggak punya duit keliling-keliling lihat di Tunjungan gitu kan. Iya. Daripada punya duit dan tidak memahami kenikmatan tadi, dia punya duit nggak bisa dinikmati karena di penjara. Betul Pak. Ya. Pasti kemudian harinya juga walaupun di penjara setelah keluar nanti pasti akan nggak tenang hidupnya dan banyak judgement, social judgement gitu ya Pak ya. Iya, karena gini, ada pemenang Nobel ini namanya Angus Deaton, Profesor Angus Deaton. Dia menang Nobel ekonomi gara-gara tentang konsep hedonic treadmill. Apa itu hedonic treadmill? Yaitu kebanyakan orang terjebak pada kesenangan bukan kebahagiaan gitu ya. Jadi hedonic treadmill itu when enough is not enough, hedonic is born, dia bilang. Nah ini mahasiswa harus belajar di sini nih ya. Sejak awal kalian udah bagus ini. Jadi down to earth, low profile, egaliter gitu kan. Being a human gitu kan. Orang-orang hebat gitu kayak orang-orang. Lu kenal siapa orang Surabaya? Bu Risma, Pak Jonan, siapa lagi? Lu kenal lagi? Itu orang-orang yang down to earth. Ya.
itu penting dipelajari. Itu salah satu pelajaran untuk nilai value hidup nanti untuk anak-anak. Dan ini penting karena ini penerapannya di anti korupsi ada sederhana, ada mandiri, ada jujur gitu kan. Jadi don't be fake ya, palsu, jangan palsu kan. Nah, zaman sekarang anak muda ini Instagram, kemudian pakai ini kan hidupnya ambrol tapi terlihat ceria. Itu salah satu tantangan-tantangannya. Ada kepalsuan-kepalsuan dari medsos itu juga harus dibangun. Betul. Jadi kan kayaknya indah-indah aja, Ferdinand itu keren banget ini di statusnya tiap minggu keluar negeri terus itu kan. Wah. Bener atau enggak itu? Soalnya pakai Photoshop gitu kan ya. Jadi kita harus being genuine, itu penting ya. Genuine. Kenapa itu genuine penting? Itu akan melepaskan diri dari kecintaan kita pada materi. Boleh kita sebagai orang kaya, tapi jangan terikat oleh itu. Jadi nanti kita orang yang dermawan, berbelas kasih, kemudian kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Dan ketika kecukupan itu, maka demand kebutuhan terhadap korupsi juga akan menurun. Jadi pahaman tentang korupsi bukan tentang pasal-pasal ya, ini value hidup. Iya, betul Pak. Ya, mumpung kalian jadi mahasiswa, pelajari ini, ilmu-ilmu tentang ini. Biar nggak jadi koruptor, nyesel. Iya, luar biasa. It's not about cuan, this one. Iya, Pak, betul sekali. Not about cuan, tapi ingat ya. Cuan is important, but in the certain level, dia bilang. Iya. Ini Angus Deaton dia bilang. Okay. Having cuan is also have positive, we will have a happy, but in the certain level. Not only itu saja ya Pak. Yes, and they said the American only around $600 to $150 per month for enough, but they find something else. They think that what they looking for is happiness. In fact, not. It's pleasurable things. Apa artinya dalam bahasa Surabaya-nya? Jadi yang dilihat happiness itu sebenarnya bukan. Dari happiness bukan kesenangan. Karena yang dicari koruptor itu kesenangan. Betul. Yang ditangkap KPK itu ya mobilnya banyak, ratusan. BPKB mobilnya banyak, rumahnya banyak. Tapi they don't enjoy their life itu. Karena they collecting pleasurable things. Nah, itu ilmu hidup ya, pelajari nanti. Baik, saya ulangi lagi Pak tadi. Wah, ini statementnya sangat baik sekali. They don't enjoy life because they do miserable things. Wah, ini teman-teman harus ingat nih. 3 poin tadi ya yang penting dari Pak Giri. Yang pertama tetap down to earth, terus yang kedua low profile, yang ketiga be genuine. Jadi, and the last one is important for others ya. Appreciate others, gitu kan. Appreciate jadi others. Ya, ketidakmampuan kita mengapresiasi orang itu membuat dia akan mencari eksistensinya, aktualisasinya. Betul. Jadi Pak, kalau Ferdinand cari cewek susah banget sih di Ubaya kan. Dia hari pertama pakai CR-V, nggak mempan juga, pinjem bapaknya pakai Mercedes-Benz, pakai S, mulai ada yang lirik gitu kan. Kemudian dating Ferdinand, orang mengapresiasi karena aku naik mobil yang lebih mewah. Jadi jangan seperti itu. Cewek-cewek juga harus belajar apresiasi. I like Ferdinand because of not Honda or Mercedes or BMW, but betul. Ferdinand as it is itu harus dipelajari. How it is ya Pak, value how it is dalam. Ya, value, ya. Value itu penting. Wow. Seru tahu ngomongin kayak gini daripada ngomongin pasal kan. Nah. Wah, bisa lebih menumbuhkan hal-hal yang sebelumnya mungkin teman-teman masih nggak pede, masih di luar postingan gimana, sama real life-nya berbeda. Nah, ini teman-teman ingat terus ya. Kamu apresiasi teman-temanmu, itu akan mengurangi dia untuk menjadi korupsi. Iya, ya, betul. Pengen instan, kaya cepat. Nah itu penting dan saya pikir Surabaya adalah tempat yang tepat untuk belajar itu. Ya. Siap. Hidup guyup, toleran, kemudian itu akan bagus untuk kalian. Baik, luar biasa. Wah, seru sekali ya pembahasan kita pada hari ini, tapi nggak kerasa banget nih gara-gara saking serunya diskusi sama Pak Giri. Sudah dari KPK ini apa, call center-nya di mana, terus sampai ke arah integritas, harus low profile, harus punya value, dan appreciate others and be genuine juga. Diingat selalu ya teman-teman, tapi tetap jangan sedih karena kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Nah, sebelum kita tinggal nih, ada pantun dari aku untuk kalian semua. Pergi kuliah di Ubaya, ambil jurusan psikologi. Tahukah apa yang merusak negara? Tindak korupsi yang tak berhenti. Jadi tetap jaga integritas kita dan semangat untuk membangun bangsa.
Stay tuned and bye.